Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar, Yana sudah sangat memahami kesulitan yang dihadapi keluarganya. Karena itulah ia pun selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengumpulkan lembaran rupiah meski tak seberapa. Tumbuh besar tanpa kasih sayang orang tua semakin membuat Yana terlatih untuk hidup mandiri. Sang nenek memang selalu berusaha membesarkan hati dan pikirannya. Namun hari-hari Yana masih seringkali terusik oleh keinginan untuk dapat segera bertemu dengan sosok yang telah ia nantikan selama 11 tahun terakhir. Saya bilang, kapan ntar ketemu? Ntar katanya, kalau udah besar. Kalau nggak datang, katanya saya suruh nyusul sana. Ketika dia masih SD di tahun 2016, kisah hidupnya yang sengsara pernah mendapat simpati rakyat se-NKRI karena ditayangkan dalam program Orang Pinggiran Trans 7. Dulu dia disebut sebagai bocah penjual opak. Dan kini dia kembali viral, bukan karena menjadi orang yang dikasihani, justru dia dibenci warga negara ini. Sebelum lanjut ke cerita, silakan di-skip dulu. Mulyana atau Yana, yang sejak kecil dirawat oleh kakek dan neneknya karena ayahnya kabur semasa Yana belum dilahirkan. Ibunya menikah lagi dan tinggal dengan keluarga barunya, menjual opak dengan penghasilan Rp20.000 sampai Rp30.000 dan menggembalakan kerbau dengan upah Rp2.000 sehari. Dia berkata kalau sudah dewasa ingin membahagiakan kakek dan neneknya. Kini dia kembali viral, bukan karena menjadi cucu yang baik dan membanggakan, namun lantaran telah menjadi seorang tersangka pembantaian di luar nalar. Sore itu, Jumat 18 April 2025, sekitar pukul 4 sore, 3 orang warga desa sedang membersihkan ladang karetnya di Desa Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Mereka menemukan jasad seorang wanita tanpa busana dalam keadaan tidak utuh lagi. Tanpa kepala, tanpa tangan dan kaki, tertutup batang pohon pisang dan kayu. Dari keterangan polisi dan tim Inafis, diperkirakan korban sudah tewas sekitar 3 atau 4 hari karena sudah ada belatung dan mulai mengalami pembusukan. Di tempat lain pada hari yang sama, Jumat 18 April 2025, satu keluarga membuat laporan orang hilang ke Polsek Cinangka atas hilangnya putri mereka yang bernama Siti Amelia, berusia 19 tahun. Seorang mahasiswi yang merupakan warga kampung Cikuray, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Ada saksi yang melihat Siti Amelia terakhir kali tampak pergi bersama pacarnya di hari Minggu 13 April 2025 sekitar jam 12 siang tanpa pamit, dan sejak pergi itulah Siti Amelia tidak pernah pulang lagi. Keluarga yang cemas sempat menanyakan atas kehilangan Siti, tapi Yana mengatakan tidak mengetahui di mana Siti karena kata Yana, Siti Amelia pergi dengan teman-temannya. Orang tua Siti Amelia sempat ragu dengan jawaban Mulyana, tapi karena tidak ada bukti, orang tua Siti pun hanya bisa diam. Sepulang membuat laporan orang hilang, di sore harinya keluarga Siti Amelia malah mendengar kabar penemuan jasad wanita di Kecamatan Gunung Sari. Mereka bergegas menuju lokasi untuk memastikan, dan begitu melihat ciri-ciri mayat, orang tuanya sangat terpukul karena mengenali itu adalah jasad putri mereka yang telah hilang beberapa hari. Tim Reskrim Polresta Serang Kota yang menangani kasus ini setelah meminta keterangan dan diperoleh informasi jika korban diduga terakhir kali pergi dengan pacarnya yang bernama Mulyana. Sabtu 19 April 2025, petugas bergerak untuk mengamankan Mulyana di tempat kerjanya di Pabuaran Ciomas, Serang. Dengan muka pucat, pemuda yang kini bekerja sebagai tukang potong ayam di sebuah peternakan mengakui kalau Siti Amelia sebenarnya memang sudah dihabisinya dan menyebut kalau korban wanita yang ditemukan dengan tubuh tak utuh itu adalah jasad Siti Amelia yang telah dipisahkannya menjadi beberapa bagian. Pelaku diminta untuk menunjukkan lokasi pembuangan bagian lain dari tubuh korban.
Hasilnya, hari itu juga polisi bersama warga kembali menemukan bagian tubuh korban yang lain berupa kepala, organ dalam, dan 2 kaki korban yang ditemukan terbungkus karung putih. Terpendam di sungai yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari posisi tubuh korban pertama kali ditemukan. Dan bagian kedua lengan korban yang dibungkus karung putih belum ditemukan. Apa sebenarnya alasan yang bikin Yana tega berbuat jahat kepada Siti, kekasihnya sendiri? Inilah kronologi menurut pengakuan pelaku. Antara pelaku dan korban sekitar 2 tahun lebih berpacaran. Tapi belakangan Yana dikejutkan dengan pengakuan Siti yang mengatakan jika dirinya telah hamidun dan meminta dinikahi. Dan di sini terlihat sifat pengecut Yana. Dia malah meminta korban untuk menggugurkan janinnya. Beberapa hari kemudian Siti mengatakan kalau usaha pengguguran itu tidak berhasil. Yana yang merasa belum siap menikah jadi pusing dan bingung. Lalu muncul di pikiran Yana untuk menyingkirkan saja si Siti ini. Pada Minggu 13 April 2025 jam 12 siang, Yana menjemput korban di rumah kakeknya di Kecamatan Cinangka dengan alasan ingin mengajak korban makan bakso di warung langganan di Ciomas. Saat makan, semua tampak oke-oke saja, ngobrol sambil bercanda mesra. Setelahnya, Yana mengajak korban ke daerah Paninjauan dengan alasan untuk mencari tempat membahas kehamilannya. Di sana mereka duduk santai sambil ngobrol. Tapi dalam obrolan mereka, Siti tetap ngeyel untuk meminta dinikahi. Ini membuat Yana yang jadi makin kalut. Dengan alasan ada cash on delivery atau COD, Yana mengajak Siti ke wilayah Gunung Cikupah. Di perjalanan, Siti terus mendesak Yana untuk menikahinya. Tapi Yana menolak dengan bermacam-macam alasan. Karena terus didesak, Yana yang sudah kalut jadi emosi. Lalu membawa korban ke daerah perkebunan karet yang sepi. Pelaku mengajak kekasihnya itu untuk masuk lebih dalam ke area hutan. Lagi-lagi dengan alasan ingin membicarakan kehamilan korban. Tapi ketika sudah berada di tengah-tengah hutan, Yana tiba-tiba menjerat leher korban dengan kerudung yang dipakainya dan langsung membuat pacarnya itu pingsan. Setelah Siti tak sadarkan diri, didorongnya Siti dari tebing. Lantas, Yana menyusul ke bawah tebing, bukan untuk menolong, tapi melanjutkan untuk mencekik Siti. Setelah yakin Siti sudah tiada, Yana pulang ke rumah dan mengambil golok dan 2 karung putih. Lantas kembali ke lokasi untuk memisahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelahnya, pelaku membuang bagian kepala, tangan, dan kaki hingga isi perut yang sudah berada dalam karung ke sungai yang ada di sekitar lokasi. Bagian tubuh lain ditutupinya dengan batang dan daun pisang, juga tumpukan kayu yang didapatnya di sekitar TKP. Malangnya nasib Siti, setelah 5 hari jasadnya baru ditemukan warga pada 18 April 2025. Beberapa fakta ditemukan. Hasil otopsi menunjukkan kalau ternyata korban tidak hamil. Dan fakta yang lebih epik, ternyata pelaku memisah-misahkan tubuh korban saat korban masih hidup. Seperti yang dikatakan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, Donald Rinaldi. Karena ada beberapa resapan darah di bagian tubuh korban. Dan dari luka bakar yang ada di bokong dan wajah korban, serta indikasi di paru-paru, korban malah dibakar saat masih bernafas. Dari pengakuan saksi dan pengamanan barang-barang bukti, polisi menyimpulkan jika pelaku telah merencanakan semuanya. Dan juga dari alibi yang telah disiapkan oleh Yana, si orang pinggiran Trans 7, si pelaku pembantaian sadis. Mulyana, 23 tahun, pemuda yang dulu kecilnya memprihatinkan, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, ancaman maksimal, hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun di bui. Nasi sudah menjadi bubur, entah apa alasan korban sampai ngaku-ngaku hamil, dan juga minta segera dinikahi.
Padahal sebenarnya tidak hamil. Tapi bisa jadi juga itu hanya alasan karangan si pelaku saja. Semoga korban yang telah tiada diberikan ampunan atas dosa kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Have a nice day. Stay safe, girls. Listen to your parents. Dengar apa kata emak bapakmu. Bye-bye.